pindah ke Jakarta, dan saya harapkan Stadion Gelora Bung Karno akan full house teman-teman, karena Indonesia akan full power. Jadi walaupun lawan dari Indonesia di round pertama ini adalah tim underdog atau tim yang lemah di kawasan ASEAN, tapi Coach Sintayong juga tidak ingin mengambil resiko dan memanggil semua pemain pilar. Jadi artinya memang Coach Sintayong dari round pertama ini ingin membentuk yang namanya chemistry di antara para pemain dari tim nasional Indonesia. Apalagi sudah lama mereka tidak bermain secara bersamaan. Betul kan teman-teman? Terakhir kali mereka bermain itu adalah di bulan September lalu lawan Turkmenistan di FIFA Matchday. Itu pun hanya satu pertandingan. That's why Coach Sintayong memilih untuk memanggil semua pemain pilar. Dan tentu sekarang kita melihat bahwa timnas Indonesia adalah gabungan antara para pemain muda dengan para pemain senior. Nah, inilah kombinasi yang diperlukan agar permainan dari timnas Indonesia itu dinamis. Dan sekarang menurut saya sih ya saatnya introspeksi lah, bahwa kita sudah level Asia ini ternyata belum konsisten. Jadi mau pelatihnya siapapun, Sintayong, mau Indra Syafri, mau Bima Sakti, kalau toolsnya sama, pemainnya sama, pembibitannya sama, ya hasilnya sama juga ujungnya. Iya. Yang sekarang terjadi kan dibenturkan mereka. Ya. Kalau pro ada anti, kalau kita mengapresiasi siapa Indra Syafri dibilang lokal prep, kalau kita mengkritisi Sintayong dibilang anti STY gitu. Jadi ini yang nggak sehat. Ya, harus proporsional semuanya. Ya semuanya proporsional, bukan dewa mereka semuanya. Indra Syafri bukan, Sintayong juga bukan dewa. Sebuah prestasi itu tidak mungkin hadir dari satu sosok. Artinya banyak pihak yang saling dukung, bersinergi, bekerja sama untuk mengangkat prestasi sepak bola kita. Bukan kebetulan seperti yang Anda tadi sebut bahwa ada 3 kelompok umur termasuk timnas senior yang lolos ke Piala Asia. Oke, satu. Dan sekarang lagi di Asian Games U24 bermain. Nah, walaupun banyak sosok yang memiliki kontribusi terhadap progresi ini, tapi yang boleh saya garis bawahi yang satu sosok yang menonjol itu Sintayong. Pelatih ya? Saya tidak kenal Sintayong, tidak pernah ketemu, tidak pernah ngopi. Jadi saya dituduh sebagai fansnya Sintayong, buzzer-nya Sintayong. Tapi saya ini bukan penggemar sepak bola Indonesia. Dan itu berkali-kali di beberapa akun saya katakan, saya tidak pernah nonton Liga 1. Alasannya simple, tidak menghibur. Tapi di timnasnya Sintayong itu saya nonton. Kalau ada waktu saya nonton. Karena untuk saya melihat sesuatu yang berbeda dibanding dulu-dulu. Dulu-dulu paling nonton highlight, nonton sedikit, sekali-sekali nonton lah. Tapi saya nggak menikmati. Nah sekarang saya lumayan menikmati dan saya lihat ada prospek. Egy ini apa kurang digede-gedeinnya? Apa kurang disanjungnya waktu mulai muncul kan? Ya. Semua menginginkan Egy. Bahkan julukannya sampai Messi. Saya itu sepanjang jadi komentator nggak pernah tuh berani bilang wonderkid sama anak-anak muda, berani kasih julukan-julukan. Kenapa? Karena saya tahu sanjungan itu akan jadi beban gitu loh. Dan hari ini kita lihat bahwa Egy Maulana Fikri menjadi seakan nggak ada apa-apanya. Seperti Zong gitu loh di timnas. Egy dengan kualitas yang seperti digadang-gadangkan, tiba-tiba nggak bisa kasih kontribusi apa-apa. Nggak bisa memberikan sebuah kelebihan atau meng-carry timnya nggak bisa. Nah, menurut saya ini ada persoalan, pasti ada persoalan teknis juga. Saya mungkin setelah Egy cedera lutut, Egy nggak pernah kembali kepada permainan terbaiknya. Hal lainnya Egy yang tahu lah, secara psikologis. Tapi kalau teknis, menurut saya sih karena ya Egy ada masalah dengan kebugarannya, dengan kakinya, dengan lututnya. Tapi yang psikologis saya nggak tahu, Egy yang tahu pasti. Cuma menurut saya penampilan di Asian Games tidak memberikan warna atau nilai plus apapun buat tim. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memiliki kenangan yang kurang mengenakan saat berhadapan dengan timnas Brunei Darussalam. Ia pernah menjadi korban fitnah oleh pelatih lawan, yaitu Mario Rivera. Kisah ini kembali mencuat ke permukaan karena timnas Indonesia yang diasuh oleh Sintayong akan berhadapan dengan Brunei dalam 2 pertandingan play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal berjumpa Brunei pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023.
Pemenang dari laga ini akan melenggang ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum pertandingan tersebut, terdapat konflik antara Sintayong dan timnas Brunei akibat fitnah yang dilontarkan oleh Mario Rivera, pelatih timnas Brunei, pada pertemuan sebelumnya. Rivera menuduh Sintayong memberi sogokan kepada wasit ketika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei dengan skor telak 7-0 dalam pertandingan fase grup Piala AFF 2022 beberapa waktu lalu. Tuduhan dari Mario Rivera muncul karena ia melihat Sintayong terlibat dalam percakapan santai dan bahkan tertawa bersama seorang hakim garis di pinggir lapangan. Yang menarik, hakim garis tersebut berasal dari Korea Selatan, negara asal Sintayong. Pada menit kelima, Anda bisa melihat hakim garis tertawa bersama pelatih Indonesia karena keduanya orang Korea Selatan, tuding Mario Rivera saat itu seperti dikutip dari kanal YouTube Harimau Malaya. Ini sulit dipercaya, mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemain, tambahnya. Sekarang, setelah insiden panas tersebut, Sintayong akan kembali memimpin timnas Indonesia dalam pertarungan menghadapi Brunei yang masih diasuh oleh Mario Rivera. Pertandingan ini secara tidak langsung akan memberikan kesempatan kepada Sintayong untuk memperbaiki reputasinya di lapangan dengan merancang strategi yang kuat untuk mengalahkan timnas Brunei. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah saat menghadapi Brunei pada tanggal 12 September diikuti dengan pertandingan tandang 5 hari kemudian. Duel antara timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diprediksi akan berjalan ketat. Meski di atas angin skuad Garuda diunggulkan, gengsi kedua pelatih akan memberikan bumbu-bumbu di lapangan. Masalah tersebut terjadi pada Piala AFF 2022 yang digelar bulan Desember tahun lalu saat kedua tim bertemu. Pada pertandingan yang berakhir dengan skor 7-0 untuk kemenangan timnas Indonesia ini, pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera sempat memberikan komentar sinis. Saat itu, dia protes kepada kepemimpinan wasit yang merugikan timnya. Namun, Mario menyoroti saat Sintayong dan wasit Kim Hae-gon terlihat berkomunikasi. Sin dan wasit tersebut sama-sama orang Korea Selatan. Menurutnya, kejadian ini tidak adil dan kurang suportif untuk Brunei. Pada menit kelima, Anda bisa melihat wasit garis tersenyum kepada pelatih Indonesia karena keduanya orang Korea. Ini sulit dipercaya, mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemainnya, kata Mario Rivera pada sesi jumpa pers seusai pertandingan. Tidak hanya berhenti di situ, Mario menuduh bahwa Sintayong dan wasit Kim akan melakukan pertemuan bersama. Hal ini merujuk pada keputusan wasit yang dianggap kurang adil bagi timnya. Termasuk kartu kuning kedua yang diberikan kepada Alinir Rasimi Jufri yang membuat mereka hanya bermain dengan 10 pemain. Mungkin karena sama-sama orang Korea jadi mereka bisa saling berbicara, tidak tersenyum. Mungkin nanti mereka akan bertemu di restoran Korea dan dijamu oleh pelatih. Bagi saya, ini luar biasa, pungkasnya.